Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 12 IPS 1 dan 12 IPA 1. Materi kita hari ini adalah limit fungsi trigonometri ya. Jadi, limit fungsi trigonometri itu adalah limit yang mengandung bentuk trigonometri. Jadi, bentuk fx-nya ini itu nanti memuat bentuk trigonometri seperti sinus, kosinus, tangen, ada 6 itu ya kalau yang sudah kita pelajari. Jadi ini dibaca. Yang ini dibaca tadi, limit fx untuk x mendekati a sama dengan L. Jadi L-nya itu adalah nilai fungsi X untuk X mendekati A. Nah, A-nya ini ya, A yang ini adalah sudut, besar sudut dalam bentuk radian maupun derajat. Jadi, agar lebih paham kamu tentang limit fungsi trigonometri ini, kamu perhatikan ada 4 soal di bawah ini ya, ada 4 ini, nomor 1, 2, 3, dan 4. Jadi dari 4 soal ini, manakah yang merupakan limit fungsi trigonometri? Nah, jadi diingat tadi, limit fungsi trigonometri itu merupakan limit yang mengandung atau memuat bentuk trigonometri seperti sin, cos, tangen, sekan, dan kotangen ya. Jadi kalau dari sini, kalau yang nomor 1 ini adalah limit fungsi aljabar. Tidak ada di sini memuat sin ya. Nah, ini limit fungsi aljabar yang nomor 1. Kemudian nomor 2. Nah, ini nomor 2. Ini adalah limit fungsi trigonometri karena memuat sin, ada sinnya ini. Jadi yang nomor 2 merupakan limit fungsi trigonometri. Kemudian nomor 3. Nah, ini juga tidak ada memuat bentuk trigonometri ya, maka ini merupakan limit fungsi aljabar. Kemudian yang keempat ini ada memuat sin. Nah, inilah dia. Berarti ini limit fungsi trigonometri. Jadi dari 4 soal ini yang merupakan limit fungsi trigonometri adalah nomor 2 dan 4. Sampai di sini kira-kira paham ya pengertian limit fungsi trigonometri. Jadi untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri seperti menyelesaikan limit fungsi aljabar ya. Jadi cara pertama itu disubstitusi langsung. Ini kita bahas ada 3 contoh ya. Nah, ini. Jadi kalau bisa disubstitusi langsung, kita substitusi langsung. Maksudnya nilai-nilai X ini kita ganti dengan nilai X yang ini. Nilai X yang ini kita ganti dengan P. Itu ya maksudnya ya. Ini X-nya ini kita ganti dengan P. Itu namanya substitusi langsung. Untuk memahami yang soal berikut, kamu ingat lagi sudut-sudut trigonometri ya. Kamu pahami sudut-sudut istimewa trigonometri di kelas 10 kalau saya tidak salah ingat ya. Sudut-sudut istimewa trigonometri waktu kamu duduk di kelas 10. Ada 0 derajat sampai 360 derajat. Ya, kamu pahami lagi sudut-sudut lainnya. Bisa kamu lihat di sumber-sumber pembelajaran yang lain. Ini bisa juga kamu catat ya. Ini dalam bentuk derajat. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat. Sin 0 derajat, nilainya 0 ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk pi derajat. Dalam bentuk pi derajat. Ini dia. Ya. Jadi dia dalam pi nih. Pi per 6. Pi itu 108. Ini dalam bentuk radian, yang tadi dalam bentuk derajat. Berarti 180 dibagi 6, 30 ya, setengah akar 3 cos pi per 6.
Nah ini sama ini ya. Tadi pi per 6 itu kan sinusnya 1/2 nilainya. Cos pi per 6 itu 1/2 akar 3. Kita lihat ini sama ya. Jadi harus kamu pahami ini dulu baru bisa mengerjakan contoh soal berikut. Ada 3 ini yang saya berikan. Ini, hitunglah lim sin X ditambah cos X. Jadi untuk X mendekati Pi. Jadi kalau kamu mengerjakan ini ya, kita tinggal ganti X-nya saja. X-nya ini kita ganti dengan Pi. Langsung limitnya nggak usah lagi ditulis, langsung substitusi. Jadi sin Pi, ini penyelesaiannya, sin Pi ditambah, di sini kan cos X ya, jadi X-nya diganti dengan Pi, ditambah cos Pi. Lihat di tabel tadi, sin Pi itu Pi dalam radian 180. Sinus Pi, lihat tabelnya tadi. Sin Pi itu ternyata 0. Jadi 0 ditambah cos Pi. Cos Pi ternyata negatif 1. Jadi hasilnya 0 ditambah negatif 1, dapat negatif 1. Kemudian masuk kita soal yang nomor 2. Nah, soal nomor 2 juga limit nggak perlu lagi ditulis. Kalau dia sudah disubstitusi langsung. Gantikan aja X dengan 45 derajat. Jadi lihat tabel yang dalam bentuk derajat. 45 derajat dikurang cos 45 derajat. Jadi sin 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. 1/2 akar 2. Cos 45 derajat juga setengah akar 2. Jadi 1/2 akar 2. 1/2 akar 2 dikurang 1/2 akar 2 itu hasilnya adalah 0. Jadi soal nomor 2, limit sin X kurang X, sin X kurang X untuk X mendekati 45 derajat adalah 0. Lanjut kita ke contoh 3. Ke contoh 3 ya. Nah, contoh 3 ini. Ini juga demikian. Langsung limit sin kuadrat X, limit sin kuadrat X untuk X mendekati 30. Ini langsung aja kita substitusi X kita ganti dengan 30. Jadi sin kuadrat 30. Iya, itu hasilnya sinus 30 tadi berapa? 1/2 ya, lihat di tabel. Sin kuadrat 30 itu artinya ini. Ya. 1/2 dipangkatkan 2. Ini lihat ada pangkat 2. Paham kira-kira ya? Jadi 1/2 dipangkatkan 2 artinya 1/2 dikali 1/2. Dapatnya berapa itu? 1/4 ya. 1/2 dikali 1/2. 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4. Ya, demikian saja pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa kamu pahami ya. Jadi menyelesaikan limit fungsi trigonometri, langkah awal adalah disubstitusi. Tapi nanti jika disubstitusi hasilnya 0/0, maka dia tidak bisa disubstitusi. Perlu trik-trik yang lainnya. Itu nanti untuk minggu depan ya. Mudah-mudahan bisa kamu catat dan kamu pahami apa yang saya bagikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa.